Okay, so welcome back. Today we are on day 5, guys, and we are going to have double comparatives for today's lesson. Jadi langsung saja, apa sih double komparatif itu? Nah, double komparatif ini adalah salah satu bentuk kalimat unik lagi ya, teman-teman. Kemarin kan kita sudah belajar bentuk kalimat yang unik namanya inversion atau pembalikan subjek predikat menjadi predikat subjek. Nah, hari ini kita juga belajar bentuk kalimat yang unik lagi namanya double komparatif. Nah, jadi double komparatif itu apa? Sebelum kita ke double komparatifnya, kita bahas dulu ke komparatifnya dulu ya. Karena komparatif ini sudah kita singgung sedikit ketika kita membahas inversi, yaitu penanda inversi nomor 4, teman-teman. Caranya kita bilang lebih dari. Oke. Dan untuk bilang lebih dari itu kita bisa pakai more than atau than. Contohnya, Jupiter is much bigger than our planet. Nah, setelahnya than itu diikuti subjek predikat ataupun predikat subjek itu nggak masalah. Jadi bisa Jupiter is much bigger than our planet is atau Jupiter is much bigger than is our planet. Ya. Nah, untuk bilang lebih kan tadi ada pakai bisa pakai more juga, teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya kapan kita pakai more, kapan kita pakai akhiran Jadi kita bahas dulu untuk perbedaan more sama untuk menambahkan arti lebih ya. Nah, yang pertama untuk more dulu, teman-teman. Jadi more itu untuk menambahkan arti lebih ke kata sifat ataupun kata keterangan yang memiliki lebih dari satu suku kata. Alias kata sifat yang mau ditambahkan kata lebih itu agak panjang. Nah, contohnya adalah expensive. Expensive itu kan ada 3 suku kata, right? X, kemudian pen, kemudian sieve itu disebutnya suku kata atau syllable, teman-teman. Nah, kalau expensive sendiri satu kata itu utuh, itu satu kata. Jadi suku kata sama kata itu beda. Nah, kadang satu kata memiliki lebih dari satu suku kata. Contohnya expensive tadi. Kemudian contoh lagi ada interesting misalnya. Nah, interesting itu ada 3 suku kata. In, kemudian trust, kemudian thing. Ya kan, teman-teman? Nah, itu yang saya sebut dengan suku katanya lebih dari satu. Nah, nanti kita kalau mau tambahkan arti lebih, itu sebelumnya dikasih kata more. Kalau panjang. Nah, tapi kalau misalnya kata sifat atau kata keterangannya itu pendek, ya hanya memiliki satu suku kata, contohnya kata big, besar. Contohnya lagi kata eh, kurus, itu ya, thin. Contohnya lagi kata gemuk, yaitu fat. Nah, untuk bilang lebih gemuk itu kita bilangnya fatter, bukan more fat ya. Atau juga kita misalkan mau bilang lebih kurus itu thinner atau slimmer, misalkan lebih langsing gitu ya. Karena slim itu hanya satu suku kata. Oke, jadi itu ditambahkan ke kata sifat yang memiliki satu suku kata. Atau 2 suku kata nggak apa-apa, tapi syaratnya akhirannya harus y. Oke. Nah, contohnya teman-teman, misalnya ada kata besar. Besar itu misalnya contohnya bahasa Inggrisnya bisa large, bisa massive. Nah, untuk bilang lebih besar, kalau pakai large itu cukup kita tambahkan R aja. Jadinya larger. Nah, tapi kalau mau bilang lebih besar pakai massive karena dia memiliki 2 suku kata ya dan tidak berakhiran dengan y, maka kita pakainya yang more. Jadinya more massive. Seperti itu. Kemudian yang kedua contohnya ada misalnya kita mau bilang murah. Murah itu bisa pakai cheap, bisa pakai inexpensive. Nah, untuk bilang lebih murah kalau kita pakai cheap itu cukup tambahkan R aja karena cheap itu memiliki satu suku kata. Cheap seperti itu aja bacanya ya. Jadi kita bilangnya cheaper untuk bilang lebih murah. Nah, tapi kalau mau bilang lebih murah pakai inexpensive jadinya more inexpensive. Nah, contoh terakhir sama-sama memiliki 2 suku kata, teman-teman, yaitu crazy sama insane. Artinya sama-sama gila. Nah, tapi bedanya hanya kalau yang crazy itu berakhiran dengan y, sedangkan insane tidak berakhiran dengan y. Nah, untuk bilang lebih gila, kalau pakai crazy yang akhirannya y itu ya, maka kita bilangnya crazier. Cukup tambahkan r aja di akhiran katanya. Nah, tapi kalau kita pakai insane, itu nggak bisa kita bilang insaner ya. Kita bilangnya more insane, teman-teman. Karena insane memiliki 2 suku kata yang tidak berakhiran dengan huruf Y. Nah, itu tadi adalah perbedaan penggunaan more sama ketika kita mau bilang lebih ke kata sifat. Mau tambahkan lebih ke kata sifat, seperti itu. Mister, taunya dia bisa ditambah akhiran atau enggak? Dari mana? Kadang saya tersesat, Mister. Maksudnya kapan kita menambahkan more sama ya? Mungkin sebelum saya jawab,
Ada yang tahu? Saya lempar dulu ke teman-teman. Ada yang tahu kapan kita menambahkan kata dengan more atau er, teman-teman? Jika lebih dari biasanya, Ya, sama ketika kita artinya kan kata. jadi more sama er itu artinya sama. Jadi kalau kita mau bilang lebih, ya tambahkan more atau er, tergantung aturannya yang sudah kita bahas tadi ya. Jadi bisa dibilang atau kesimpulannya adalah kapan kita menambahkan more atau er ya kalau kita mau tambahkan arti lebih ke dalam bahasa Indonesia. Contohnya cantik itu beautiful. Nah, lebih cantik itu more beautiful atau cuma bisa dibilang gini, more sama er itu hanya penambahan arti lebih seperti itu aja, Miss. Gimana, Miss Riz? Dapat? Masih bingung sih, Mister. Jadi Eh, terkadang kalau misalkan kayak ada beberapa kata itu kapan kita pakai more kayak cheap kan itu saya tahu ya cheaper, crazy, crazier. Kalau misalkan pas eh insane misalkan atau yang satu kata itu ada nggak sih Mister yang kelihatan satu suku kata dia harus pakai more atau satu kata yang dia harus pakai ir gitu ada nggak sih Mister? Cuma bawahnya maaf, doang. gimana, Mas? Soalnya sebentar, teman-teman. Ada yang Ada bocor suara. kayaknya Mister. Betul. Saya mute dulu ya. Bawahnya biasa banget. Oke, silakan, Miss. Mungkin bisa dijelaskan pertanyaannya. Oke, jadi maksud saya seperti ini. Kalau yang kayak high jadi higher kan, kalau short shorter. Tapi Ya. kalau setahu saya tuh ada satu kata yang nggak bisa ditambahin tapi saya lupa itu apa ya, Mister ya. Jadi Eh, dia satu suku kata. Dulu saya pernah belajar, jadi dulu oh, satu I satu see. Ya. suku kata tapi nggak bisa tambahin Tapi eh, sewaktu saya tanya instrukturnya itu kenapa sampai dengan saat ini saya belum menemukan jawabannya dan itu kenapa sih dia nggak bisa ditambahkan kayak gitu sih. Terima kasih. Oke, sama-sama, Miss. Oke, jadi pertanyaannya saya ulang, Miss ya. Ini benar atau enggak? Jadi pertanyaannya, Miss, tadi dia itu cuma satu suku kata dan kata sifat, tapi kok eh, pakainya bukan er, tapi pakainya more gitu ya, Miss, maksudnya. Yes, betul sekali, Mister. Nah, kata itu yang dimaksud sebenarnya ada banyak, Miss. Cuman mungkin yang Miss maksud ini karena ini sering banget eh, Iya, betul, dipakai fun. istilah itu. Betul, Mister. Nah, Kenapa ini dia nggak teman-teman. funner gitu ya? Kenapa dia more fun gitu ya? Oke, jadi sebentar. Ada nggak ya di kamus, teman-teman? Mari kita cek di situ. Komparatifnya kok nggak ada ya? Biasanya kalau adjektif itu dikasih bentuk komparatifnya, teman-teman. Sebentar. Atau mungkin sepertinya bukan yang di versi ininya ya. Yang di versi eh, apa namanya? eh websitenya. Tapi gini teman-teman, fun itu kalau kita kan fun itu artinya menyenangkan atau asik gitu ya. Nah, untuk bilang lebih menyenangkan itu bukan funner. Nah, pertanyaannya kalau misalkan gini, kenapa Sir? Alasannya apa? Nah, jadi gini, teman-teman di aturan grammar atau dalam bahasa Inggris tata bahasa Inggris itu pasti ada yang namanya pengecualian. Ya, terutama di dalam pembentukan suatu kata. Contohnya misalnya kita mau bilang harusnya kan biasanya ya, teman-teman, misalnya membentuk kata dari kata kerja ke kata benda untuk bilang pelakunya. Misalnya ini contoh aja. Sing itu menyanyi. Nah, untuk bilang penyanyi itu adalah singer, ya kan? Nah, kemudian ada juga misalkan dance itu menari. Untuk bilang penari itu dancer. Nah, tapi ada beberapa juga kata yang memang itu nggak bisa ditambahkan er. Contoh ya, teman-teman, music. Atau sorry, music itu kata benda ya. Kalau kata benda nggak bisa tambah er, misalnya apa ya, teman-teman? Em, Sebentar, saya pikirkan karena kata kerja yang atau misalnya, nah, employ teman-teman. Tapi employer ada, maaf, sebentar. Intinya gini, tidak semua kata atau gini deh, eh, kita kembali ke PPT ya teman-teman, karena itu sebenarnya adalah pembahasan kita berikutnya. Jadi gini, selalu ada pengecualian teman-teman di dalam grammar dalam bahasa Inggris. Nah, sekarang kita ke pengecualian kata yang tidak bisa ditambahkan more sama are.
Atau bisa dibilang kalau misalkan teman-teman pernah mungkin ya belajar yang namanya morfologi atau pembentukan kata dalam suatu bahasa. Lebih tepatnya kalau yang sekarang kita pelajari adalah bahasa Inggris, itu namanya adalah jadi ada namanya zeromorphism sama kalau yang irregular itu bisa dibilang zeromorphism. Jadi perubahannya itu nggak tetap seperti itu atau irregular. Nah, contohnya seperti ini, Miss. Contohnya kata good, baik atau bagus itu nggak bisa kita bilang gooder ataupun more good. Ya kan? Kita untuk bilang lebih baik itu ada kata lain yaitu better. Nah, ini adalah salah satu contoh pengecualian. Tapi kalau teman-teman misalnya untuk fun tadi itu tidak keluar di TOEFL, maksudnya di soal struktur TOEFL teman-teman tidak akan pernah menemukan kata fun. Tapi mungkin tadi Miss penasaran gitu aja ya. Jadi kalau jawabannya itu adalah karena pembentukan kata atau gini, karena grammar dalam bahasa Inggris itu pasti selalu ada pengecualian, Miss. Seperti itu. Gimana? Mungkin sebelum saya lanjut dulu yang ini, menjawab nggak Miss kira-kira? Menjawab sih, Mister. Menjawab ya. Jadi itu bisa Ya. dibilang adalah pengecualian dalam pembentukan kata, teman-teman. Nah, itu vocab ya. Kalau ada seperti itu, teman-teman bisa catat aja karena memang itu di buku tidak ada bab khusus yang membahasnya. Seperti itu. Buku grammar maksud saya. Tapi kalau buku morfologi pasti teman-teman bisa menemukan itu di salah satu bab di dalamnya. Seperti itu. Oke, kalau gitu kita lanjut. Nah, itu tadi ya, teman-teman. Jadi, tidak semua kata sifat kalau mau ditambahkan kata lebih itu bisa ditambahkan more atau are. Ada yang berubah bentuk. Contohnya kata good menjadi better. Contohnya kata bad itu buruk. Untuk bilang lebih buruk itu secara gramatikal ya, yang benar bukan better atau more bad, tapi worse yang akhirannya e. Kemudian little artinya sedikit, untuk bilang lebih sedikit itu bukan littler atau more little tapi less. Oke. Kemudian ada far itu jauh, untuk bilang lebih jauh itu bukan farer atau more far tapi further atau further. Bedanya kalau kita pakai yang u itu untuk bilang lebih jauh tapi nggak bisa dihitung pakai satuan jarak. Nggak bisa kita hitung pakai meter, kilometer, yard misalnya, kaki dan seterusnya. Misalnya untuk further ini contohnya yang misalnya saya ingin belajar TOEFL lebih jauh lagi. Nah, itu kita bilangnya I want to learn about TOEFL further. Jadi karena kita belajar itu nggak bisa maksudnya mempelajari sesuatu skill ya, itu nggak bisa pakai kilometer seperti itu. Nah, sedangkan yang bisa dihitung pakai satuan jarak, misalnya teman-teman, rumah saya lebih jauh daripada rumahmu. Nah, jarak antara rumah kan bisa hitung pakai satuan meter atau kilometer. Nah, itu pakainya yang A, yang farther. Seperti itu. Kemudian yang terakhir contoh yang kata yang dia itu berubah bentuk alias tidak bisa tambah more atau are untuk menambahkan arti lebih, itu adalah many atau much. Nah, many sama much sendiri artinya sama-sama banyak tapi beda penggunaan. Ya, many itu untuk bilang banyak ketika bendanya itu bisa dihitung. Sedangkan much itu untuk bilang banyak yang bendanya itu tidak bisa dihitung. Nah, ini adalah salah satu contoh penjelasan vocab, teman-teman. Ya, jadi semakin banyak vocab teman-teman, semakin nanti teman-teman akan memahami penggunaannya ketika di latihan seperti itu. Nah, jadi many sama much ini artinya banyak, untuk bilang lebih banyak itu bukan manier atau macer atau more many atau more much, nggak bisa teman-teman. Tapi more aja. Jadi more itu bisa juga artinya lebih banyak. Seperti itu. Contoh, aku perlu lebih banyak waktu. I need more time. Saya perlu lebih banyak uang misalnya. I need more money. Misalnya seperti itu. Ya teman-teman. Jadi more itu artinya lebih banyak. Nah, ini nggak perlu teman-teman hafalkan. Silahkan difoto mungkin sambil teman-teman menfoto atau men-screenshot. Adakah yang ingin ditanyakan dulu? Silahkan teman-teman. Oke, nggak ada pertanyaan. Dan mungkin saya rasa sudah teman-teman screenshot, right? Atau mungkin teman-teman sudah foto. Nah, kalau sudah di komparatif tentang perbedaannya more sama are tadi ya, teman-teman, sekarang kita lanjut ke yang double comparative. Materi inti hari ini. Jadi kalau komparatif tadi itu adalah penggunaannya more untuk menambahkan arti lebih ke kata sifat atau kata keterangan. Nah, kalau double komparatif sebelum kata more-nya itu nanti ditambahkan dengan kata
the, teman-teman. Ya. Dan karena di namanya itu kan ada double-nya. Maka di dalam kalimatnya nanti, the more ini nanti ada 2. Ya, jadi wajib harus ada gandengannya atau harus ada 2 ini. Jadi the more apa? The more apa. Dan nanti double komparatif ini sebenarnya dalam bahasa Inggris caranya kita mau bilang semakin A, semakin B. Seperti itu. Nah, untuk contohnya ya, teman-teman, misalnya. Nah, contoh pertama, semakin cepat, semakin baik. Ini kalau di bahasa Inggris kan kurang lebih the sooner, the better. Nah, kalau teman-teman perhatikan, kalimat ini berakhiran dengan titik alias kalimatnya sudah selesai. Nah, tapi kalau dilihat tidak ada kata kerja sebagai predikat, ya kan? Tidak ada juga kata benda sebagai subjek. Nah, untuk bentuk kalimat double komparatif ini tidak mewajibkan ada subjek ataupun predikat. Tapi hanya di kalimat double komparatif ya, teman-teman. Ada pun juga nggak apa-apa. Ada subjek predikat nggak apa-apa, nggak ada juga nggak masalah. Jadi kalau teman-teman menemukan ada penanda double komparatif, lupakan dulu subjek predikat. Ya, karena lebih penting gandengan satunya. Jadi double komparatif satunya. Jadi biasanya nanti di soal itu salah satu the more dihilangkan. Jadi teman-teman mencari di pilihan ABCD the more satunya lagi. Seperti itu. Nah, untuk contoh kedua, teman-teman. Tirulah padi, semakin berisi, semakin merunduk. Nah, ini kalau ditranslate kurang lebih, learn from rice, the more grains it contains, the lower it bows. Seperti itu. Jadi the more grains, setelahnya ada subjek it, predikatnya contains. Nah, nggak apa-apa pakai subjek predikat, sebenarnya nggak masalah. Dan kalimat ini kalau teman-teman lihat, ada 2 subjek, 2 predikat, tapi tidak ada conjunction. That's okay, selama dipisah dengan koma, itu dianggap sebagai conjunction komanya, teman-teman. Seperti itu. Contoh ketiga. Semakin senyap suatu area, semakin nyaman untuk ditempati. For example, kalau ditranslate, the quieter a place is, the more comfortable it is to be inhabited. Seperti itu. Contoh berikutnya. Semakin sedikit pohon di suatu tempat, semakin panas. Nah, nanti kalau ditranslate, the fewer the trees in an area, the hotter it is there. Seperti itu. Dan contoh terakhir. Nah, nanti saya ambil dari film ya, teman-teman. Semakin sedikit orang yang kita kumpuli, semakin sedikit omong kosong yang kita terima. Nah, itu kalau ditranslate, the fewer people we deal with, the less bullshit we deal with. Seperti itu. Nah, untuk penggunaannya di dalam speaking atau penggunaannya dalam sehari-hari ya, kita dengarkan contohnya yang pertama dari yang diucapkan oleh Bapak Barack Obama. The quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. The quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. Nah, jadi Bapak Barack Obama bilang, the quicker you get your degree, the cheaper it's gonna be. Itu kalau diartikan kurang lebih semakin cepat kamu mendapatkan gelarmu atau menyelesaikan kuliahmu gitu ya. Semakin murah biaya pendidikanmu jadinya. Seperti itu. The quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. Nah, berikutnya untuk contoh penggunaannya dalam speaking, kita dengarkan hukum Hubble mengenai universe expansion ya, teman-teman. Mari kita dengarkan. The farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us. The farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us. Nah, jadi dikatakan the farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us. Jadi semakin jauh jarak suatu galaksi dari kita, semakin cepat dia bergerak menjauhi kita. Seperti itu. Nah, yang terakhir kita dengarkan dari contoh filmnya Kung Fu Panda ya, terutama lebih tepatnya Kung Fu Panda yang ketiga kalau saya nggak salah, teman-teman. Nah, kita dengarkan sebentar. When will you realize the more you take, the less you have? When will you realize the more you take, the less you have?
Nah, itu tadi ya. Jadi dikatakan when will you realize the more you take, the less you have. Jadi kalau diartikan kurang lebih, kapan kamu akan menyadari semakin banyak yang kamu rebut, semakin sedikit yang kamu miliki. Seperti itu. When will you realize the more you take, the less you have? Oke, itu tadi adalah materi mengenai double komparatif. Sebelum kita ke contoh, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu. Silakan teman-teman. Sepertinya aman ya. Atau kita langsung ke contoh saja. Mari kita perhatikan di sheet sebentar. Oke, that's alright, Miss. Oke, silahkan nanti ini ya menyesuaikan maksudnya gitu. Karena nggak mungkin kita mengulang lagi dari awal, right? Mister mungkin bisa dikasih kumpulan pengecualian-pengecualian. Nah, kalau misalkan pengecualian, Miss, itu adalah masalahnya bukan di bab ya, teman-teman, tapi nanti di vocab. Dan vocab itu banyak banget, Miss. Penggunaannya pengecualian dalam bahasa Inggris itu banyak banget dan itu bukan masuk ke dalam bab grammar nanti, itu masuknya di bab vocab. Karena ada beberapa kata itu yang penggunaannya khusus, teman-teman. Jadi misalnya nih, besok kita akan belajar kata sifat. Kata sifat kan umumnya letaknya di sebelum kata benda. Tapi ada kata sifat itu yang tidak bisa diletakkan di sebelum kata benda. Nah, itu masalahnya di vocab. Nah, terus gimana kita bisa memperkaya vocab yang dari awal saya sampaikan ke teman-teman. Teman-teman harus menemukan vocab teman-teman sendiri. Caranya gimana? Hajar latihan. Nanti teman-teman kalau dapat vocab yang teman-teman nggak tahu, silakan buka kamus, tulis kelas kata dan artinya sama. Kalau teman-teman penasaran penggunaannya itu nanti bisa lihat di contohnya seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana bisa mengenali setelah the more ke satu, the more berikutnya akan sejalan dengan sebelumnya atau berkebalikan. Nah, makanya ini kita ke contoh, Mister. Jadi bagaimana sih kalau penerapan yang kita sudah pelajari di teori tadi ke dalam soalnya gitu ya. Nah, jadi kurang lebih soalnya sama dalam bahasa Inggris, dalam TOEFL structure kalau teman-teman menemukan jenis soal yang disuruh untuk melengkapi bagian kalimat yang hilang, teman-teman cek dulu subjek predikatnya. Karena secara umum subjek predikat itu adalah yang harus ada di dalam kalimat. Secara umum ya, teman-teman. Nah, tapi atau seperti biasa, kita cari subjek predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah ketika kita mencari subjek predikat, kok teman-teman misalnya menemukan ada koma, ya, terus setelahnya itu diikuti the more atau semakin. Nah, maka inilah penanda double komparatif, teman-teman. Nah, kalau teman-teman menemukan ada penanda double komparatif, the more the seperti ini, lupakan dulu subjek predikat. Ya, kenapa? Karena yang saya sampaikan tadi, subjek predikat di dalam bentuk kalimat ini itu tidak wajib ada. Ya, tapi hanya dibentuk kalimat ini. Nah, yang wajib ada kalau teman-teman menemukan penanda double komparatif, maka harus dicarikan penanda double komparatif satu lagi, yaitu the more the. Ya, teman-teman carikan the more the di situ. Cek satu-satu yang alpha. Di situ the brushwork itu bukan the more, teman-teman. Brushwork itu kata benda. Ya, sedangkan yang ditambahkan more yang artinya lebih itu adalah kata sifat atau kata keterangan juga bisa. Oke, berarti alpha nggak bisa ya. Nah, kemudian kalau yang Bravo, the loser. Nah, hati-hati teman-teman. Yang Bravo itu memang ada more di situ. Ya kan? Nah, tapi more di sini ini dia tidak gandeng dengan the-nya. Kenapa? Karena setelahnya langsung diikuti kata benda. Teman-teman, the itu pasti menjelaskan kata benda. Ya, kalau nggak ada the lagi. Jadi, Bravo ini salahnya karena dia nggak ada the lagi. Jadi, the ini menjelaskan brushwork bukan miliknya yang more. Ini bukan double komparatif. Ya, teman-teman. Sama kayak kita bilang gini, gadis yang cantik itu kita bilangnya the beautiful girl. Nah, misalnya gadisnya ada dua tuh yang cantik. Kita mau bilang gadis yang lebih cantik yang itu, nah kita bilangnya the more beautiful girl. Seperti itu. Sedangkan kalau double komparatif kita mau bilang semakin cantik gadis itu, misalnya ya, kalau kita bahasa Inggris kan adalah the more beautiful the girl. Seperti jadi the more beautiful the girl atau teman-temannya the nggak apa-apa, teman-teman. Misalnya ada misalnya ada an, misalnya ada kepemilikan, misalnya my. Nah, dan seterusnya itu nggak apa-apa. Karena itu satu keluarga dengan the. Ya. Tapi yang Bravo itu nggak ada. Jadi the itu miliknya Brushwork. Jadi Bravo nggak bisa, teman-teman. Nah, kalau yang Charlie, di situ nggak ada more. Ya kan? Charlie nggak bisa.
Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah yang delta, ya. Di situ ada the more, terus nabrak lagi the. Itu the yang kedua ini miliknya brushwork. Nah, the yang pertama itu miliknya yang more ini. Oke, jadi jawabannya delta. Nanti kalau dibaca, the looser the brushwork is in Stephenson's landscapes, the more vitality and character the paintings seem to possess. Kalau diartikan kurang lebih, semakin renggang teknik pengecatan menggunakan kuas dalam pemandangan karyanya Stephenson, semakin banyak vitalitas dan karakter yang lukisan-lukisan itu nampak miliki. Kalau diartikan seperti itu. Nah, gimana? Mungkin ada yang ditanyakan dulu nih dari contoh soal ini. Silakan. Boleh, Miss. Silakan, Miss. Kenapa itu ada is-nya? Nah, yang saya bilang tadi, ada predikat atau tidak ada predikat, tidak masalah, Miss. Ada is, nggak masalah. Is dihapus apakah boleh, Sir? Jawabannya nggak apa-apa. Jadi, the looser the brushwork in, itu nggak masalah. Pakai is juga nggak masalah. Karena kenapa pakai is, Sir? Karena ada subjeknya tuh, the brushwork. Nah, dari subjek, predikat nggak masalah. Kalau is dihilangkan, nanti subjeknya jadi apa, Sir? Hanya jadi kata benda yang dibandingkan saja. Karena komparatif itu artinya perbandingan, teman-teman. Seperti itu, Miss. Oke, dapat ya. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Sepertinya aman. Kalau gitu, sebentar, butuh contoh lebih banyak. Nah, mungkin bisa teman-teman coba coba lakukan atau teman-teman coba praktekkan yang teman-teman sudah pahami melalui soal. Sebentar. Jika jadi tidak masalah juga the-nya double di sebuah kalimat. Nggak masalah, teman-teman. The ada berapapun nggak masalah ya, asalkan ada kata benda yang tempatnya tepat. Karena the itu hanya menjelaskan benda. Kecuali the yang fungsinya khusus. Contohnya ini. The itu khususnya maksudnya saya gini, the di bab ini yang kita pelajari hari ini, teman-teman, itu fungsinya khusus untuk merubah kata more menjadi semakin. Seperti itu. Jadi the 2 kali. Sama pertanyaannya, the 2 kali. Nah, nggak apa-apa, teman-teman. Itulah keunikan dari double komparatif. Namanya aja double komparatif seperti itu. Atau teman-teman coba dulu. Silahkan jangan takut salah. Di sini ada satu soal. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Ada jawaban delta, ada jawaban the higher. The higher itu Bravo ya, antara Bravo atau delta. Mari kita cek bersama ya. Oke, seperti biasa, cari predikat dulu kalau teman-teman menemukan jenis soal pelengkapan kalimat seperti ini. Nah, tapi ketika ketika mencari subjek predikat, teman-teman menemukan susunan the more, the seperti ini, lupakan sudah sementara ya. Maksud saya lupakan dulu subjek predikat. Karena ini double komparatif. Bisa dibilang double komparatif itu kalau teman-teman menemukan penandanya, fix itu lebih penting daripada subjek predikat. Nah, atau subjek predikat jadi nggak penting ketika teman-teman menemukan penanda double komparatif ya. Yang lebih penting untuk maksud saya yang lebih penting dari subjek predikat di kasus double komparatif adalah gandengan double komparatif satunya, yaitu the more the satunya. Nah, di setelah koma itu nggak ada the more-nya, teman-teman. Jadi di sini kita harus carikan the more satu lagi. Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah yang Bravo. Ya, itu ada the more, the-nya di soal sudah ada. Oke, jadi the more the. Kalau yang alpha the highest itu bukan komparatif tapi superlatif. Caranya kita bilang yang paling. Alpha nggak bisa. Nah, kalau yang Charlie ini secara pembentukan udah salah, teman-teman. Ya. More high itu dalam bahasa Inggris sebenarnya ada, tapi di sini ada kata benda jamaknya. Jadi more itu bukan artinya lebih tapi lebih banyak. Misalnya saya tambahkan people lah. High kan bisa artinya mabuk ya, teman-teman. Jadi more high people itu artinya lebih banyak orang-orang yang lagi mabuk. Seperti itu nanti kalau diartikan. Ya, jadi
kalau kita mau bilang lebih tinggi, itu bukan pakainya more high tapi higher ya. Jadi Charlie salah secara pembentukan, teman-teman. Kalau yang delta itu sudah ada er ditambahkan more lagi. Sebenarnya bisa sih, tapi nanti di sini harus ada kata benda jamak. Karena more di sini artinya bukan lebih tapi lebih banyak. Seperti itu. Jadi delta nggak bisa ya. Jawabannya adalah yang bravo, itu jelas ada the more-nya di situ. Nah, nanti kalau dibaca, the deeper the ocean, the higher the pressure, creating extreme conditions for marine organisms. Kalau diartikan, semakin dalam lautan, semakin tinggi tekanannya, yang menciptakan kondisi ekstrim bagi organisme-organisme laut. Seperti itu. Sebentar, sebenarnya ada yang bertanya. Intinya pengecualian subjek dan predikat ya Mister. Nah, makanya tadi saya bilang di awal, Miss, ini adalah bentuk kalimat yang unik selain inversi. Right? Tadi kan sebelum saya mulai kelas, saya menyebutkan itu. Kemudian benar jawaban pertama. Oh, tadi diganti Miss ya. Oke, nggak apa-apa. Karena teman-teman mungkin, jadi kalau misalkan baru kenalan, kita lupa, that's alright. That's normal, guys. Mungkin perlu pembiasaan kalau seperti itu supaya nggak lupa ya. Semakin terbiasa nanti semakin kenal, semakin hafal. Oke, kemudian mesti istiqomah Balen. Oh, that's right. Maybe you have to be consistent, right? But it's okay. Let's do it again. Number 2, guys. Dicoba dulu ya. Waktunya 30 detik seperti biasa. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Monggo jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu ya. Kemudian kita bahas bareng teman-teman. Baik, ada jawaban A, oke. A, ada, saya lihat everybody picks alpha. Ya, semuanya menjawab alpha. So, let's do it together. Kita bahas bersama. Di situ cari predikat. Nah, ketika mencari predikat kok teman-teman menemukan the more the seperti ini, lupakan dulu predikat ya. Carikan gandengan double komparatifnya. Setelah koma, di situ belum ada the more. Nah, kalau dia subjeknya pakai pronoun, contohnya it, teman-teman, itu nggak boleh ditambahkan the lagi. Yang bisa ditambahkan the itu kata sifat ya, teman-teman. Yang bisa ditambahkan kata sifat itu hanya kata benda. Kata ganti nggak boleh. Teman-teman nggak akan pernah mendengarkan the it, the she, the I, itu nggak ada. Kecuali bahasa Cina ya, teman-teman. Jadi it itu nggak perlu dikasih the. Jadi cukup the more-nya saja. Oke, nah jawaban yang paling tepat adalah yang alfa. Karena yang lain, misalkan yang bravo salahnya kenapa? Tidak ada the-nya. Sedangkan di depan ada penanda double komparatif. Ya kan? Kalau yang Charlie nggak ada more, nggak ada the, Charlie salah. Kalau yang delta itu bukan the more tapi the most. Ini superlatif bukan komparatif. Ya, jadi jawabannya yang alfa. Nanti kalau dibaca, the thicker the ice sheet covering a region, the more pressure it exerts on the underlying landmass. Kalau diartikan, semakin tebal semakin tebal selimut es atau apa ya bahasa, lapisan es gitu ya. Lapisan es yang menutupi sebuah wilayah, semakin banyak tekanan yang dia hasilkan terhadap atau di permukaan daratan luas di bawahnya. Kalau diartikan seperti itu. The eye, okay. Kemudian the cold is very extreme. Yeah, that's right. The cold is very extreme. You can say that because cold can be a noun, guys. Jadi cold itu bisa juga jadi kata benda. Ya, tapi nanti artinya ada dua. Bisa jadi suhu dingin, bisa juga flu, penyakit. I catch a cold. Itu artinya saya lagi demam. I catch a cold. Bisa juga bilang I got fever. Seperti itu. Okay, let's go on then. Kita lanjut ke number 3. Silahkan teman-teman. Dicoba lagi, jangan takut benar. 30 detik dimulai dari sekarang. Monggo teman-teman.
Oke, 30 detik sudah habis dan ada jawaban Charlie. Charlie, saya lihat semua menjawab Charlie. Oke, then let's check it together. Kita coba cek bareng ya. Seperti biasa cari predikat dulu. Tarik dari depan ke belakang ketika menemukan ketika mencari subjek predikat, teman-teman menabrak ungkapan the more the atau teman-temannya the seperti ini, lupakan dulu subjek predikat ya. Karena ini penanda double komparatif yang mana subjek predikat nggak lagi penting. Oke? Nah, berarti kita yang lebih penting adalah mencari gandengan double komparatif satunya lagi. Jadi setelah koma di situ itu harus diisi dengan double komparatif satu lagi, yaitu the more satu lagi. Oke. Nah, jawaban yang paling tepat di situ the more cuma satu, teman-teman, yaitu yang Charlie. Ya, yeah, that's right. Nanti kalau dibaca, the more complex a biological ecosystem, the greater the diversity of species it can support. Kalau diartikan, semakin kompleks suatu ekosistem biologis, semakin besar keanekaragaman dari spesies-spesies yang ekosistem tersebut itu dapat tampung atau dukung seperti itu. Well, good job. Next, number 4. Silakan, you have 30 seconds. Time's yours, guys. Okay, thumbs up. And I see that everybody picks alpha. Semuanya menjawab alpha ya. See guys, it's easy right? Jadi jawabannya betul yang alpha. Alasannya kenapa? Di depan ada the more the di situ. Maka carikan gandengannya setelah koma the more the satu lagi. Dan di pilihan ganda yang the more the cuma satu yaitu yang alpha. And your answers are correct guys. Nanti kalau diartikan, semakin banyak bahan bakar fosil dibakar untuk produksi energi, semakin tinggi konsentrasi gas rumah kaca di atas atmosfer atau di atmosfer seperti itu. Oke, lanjut number 5. Silakan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, time's up guys. Dan sepertinya sudah mulai terjadi perpecahan ini ya. Ada kubu yang menjawab Alpha, ada yang menjawab Bravo, ada juga yang menjawab Charlie dan Delta. Oke, then let's do it together. Mari kita cek bersama seperti biasa cari predikat dulu. Ketika teman-teman mencari predikat kok ada the more, lupakan dulu predikat ya, apalagi tepatnya di depan atau di setelah koma seperti ini. Nah, artinya ini penanda double komparatif. Nah, kalau kita lihat di situ double komparatifnya ada 2 ya, teman-teman. Nah, berarti sudah lengkap secara bentuk double komparatifnya. Nah, di sini kita disuruh mencari benda yang dibandingkan saja. Yang saya sampaikan tadi, teman-teman. Benda yang disampaikan di double komparatif itu harus jelas. Nah, gimana supaya benda itu bisa jelas? Kita tambahkan the sebelumnya atau teman-temannya the. Nah, di pilihan ganda itu yang ada the-nya cuma satu, teman-teman, ya, yaitu yang Bravo. Nah, jadi jawabannya yang Bravo, oke? Nah, nanti kalau dibaca the higher the acidity of a solution, the more hydrogen ions it contains. Kalau diartikan semakin tinggi tingkat keasaman dari suatu larutan, semakin banyak ion-ion hidrogen yang dia miliki. Seperti itu. Oke. Lanjut lagi ke number 6, teman-teman ya. Jangan sampai gagal koalisi lagi, tapi nggak apa-apa sih kalau teman-teman beda pendapat. Intinya mencerminkan jawaban teman-teman sendiri-sendiri ya. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman.
Oke, thumbs up. Dan saya lihat semuanya menjawab Charlie. Nah, ini semuanya sama ya, sepakat semuanya Charlie. Mari kita cek. Di situ ada the more the, ya, lupakan subjek predikat, maka setelah koma harus carikan the more the. Nah, setelah koma itu sudah ada more-nya, teman-teman. Higher kan? Nah, berarti kita hanya diminta mencari the-nya saja. Ya, that's right. Jawabannya adalah yang Charlie. Nanti kalau dibaca, the greater the concentration of salt in a solution, the higher its boiling point. Nah, kalau diartikan semakin tinggi konsentrasi garam di suatu larutan, semakin tinggi juga titik didihnya. Seperti itu. Atau semakin sulit mendidih. Bisa diartikan seperti itu. Oke, lanjut ke number 7. Terakhir ya, teman-teman. Dicoba dulu 30 detik. Dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, thumbs up. Dan saya lihat ada jawaban Charlie dan juga Delta. Mari kita cek, teman-teman. Seperti biasa cari predikat dulu. Di situ ada kata states, itu artinya menyatakan. Makanya ada statement. Statement itu pernyataan. Predikat subjeknya adalah Newton's second law of motion. Jadi hukum kedua dari Newton mengenai gerakan gitu ya. Nah, setelahnya ada conjunction that. Nah, setelahnya conjunction yang harusnya diikuti subjek predikat ya kan, teman-teman? Tapi di situ diikuti oleh penanda double komparatif yaitu the more the greater the di situ. Nah, artinya lupakan dulu subjek predikat, ya kan? Carikan gandengannya. Setelah koma itu nggak ada the more the, maka carikan yang the more. Kalau setelahnya nggak ada kata benda nggak bisa dikasih the ya, teman-teman. Nggak ada the is itu nggak ada. Mungkin di Cina ada juga, tapi saya nggak tahu ya. Nah, jadi di sini kita cukup carikan the more aja. Nah, di pilihan ganda yang the more itu cuma satu, yaitu yang delta. Jadi jawabannya delta ya, teman-teman. Nah, nanti kalau diartikan hukum kedua hukum keduanya Newton mengenai gerakan menyatakan kalau semakin besar gaya yang dikenakan atau yang dikenai kepada suatu benda, semakin besar juga percepatan yang benda tersebut alami. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi mengenai double komparatif. Mungkin ada yang bertanya-tanya, "Sir, kok cuma 7?" Dan saya sudah mulai kenal nih, Sir. Kok malah habis soalnya? Mungkin gitu ya. Nah, I'm sorry guys, because this kind of question is really rare. Jadi, jenis soal ini tuh jarang banget keluar di soal TOEFL ITP, terutama yang asli dari ITS. Kalau yang prediksi mungkin setiap paket soal itu bisa saja ada satu soal. Tapi kalau yang asli dari ITS itu bisa dibilang gini, selama saya tes TOEFL, saya baru menemukan satu soal dan sebenarnya itu pun bukan kasus double komparatif, tapi itu penggunaan fanboys. Jadi bisa dicari jawabannya dari penggunaan fanboys. Seperti itu. Tapi nanti di soal tesnya teman-teman dari lembaga soal ini keluar. Ya, jadi makanya saya merasa perlu berikan. Dan saya juga kesulitan mencari soalnya teman-teman. Makanya soalnya sedikit seperti itu. Nah, gimana nih? Sebelum kita tutup untuk materi double komparatif, ada yang bertanya? Silakan. Nah, ini ada pertanyaan nih, yang paling banyak di bagian tes itu apa sih, Sir? Nah, teman-teman pelajari lebih atau teman-teman harus kuasai chapter 1, chapter 2, chapter 3. Kalau chapter 4 itu pasti keluar, maksud saya gini, bisa dibilang 90% pasti keluar. Nah, tapi soalnya sekali keluar itu cuma satu, paling banyak 2 inversi ya. Untuk chapter 5 ini nggak pernah keluar teman-teman. Kalau teman-teman ngambil yang asli dari ITS. Tapi kalau yang prediksi, nggak tahu kenapa ini dimasukkan. Makanya saya bilang ke teman-teman di buku itu biasanya babnya lebih banyak dibandingkan yang diteskan. Seperti itu. Kemudian setelah chapter 1, chapter 2, chapter 3. Nah, chapter 4 juga pelajari. Tapi yang saya sampaikan tadi ya, itu nggak banyak soalnya. Sekalinya keluar cuma 1 atau 2 dari 40 soal structure. Seperti itu. Kemudian, nah, kita kan baru belajar sampai chapter 5 ya, teman-teman. Nah, nanti saya akan lanjutkan ketika
membahas lagi nanti, Miss. Jadi untuk sementara yang perlu teman-teman kuasai chapter 1, 2, dan 3 seperti itu. Chapter 3 kadang membagongkan, Mister. Betul, Miss, karena itu berhubungan dengan atau berkaitan dengan vocab, terutama di kata kerja seperti itu. Dan makanya pokoknya saya sering banget ditanya teman-teman itu di Japri gini, "Sir, gimana sih cara memperkaya vocab? Gimana sih cara memperkaya vocab?" Jawaban saya tetap, teman-teman, karena saya sudah nyoba-nyoba dari hafalan, dari minta teman, dari nonton film dengan enjoyment, lebih enak kalau teman-teman fokus di TOEFL ya. Hajar latihan, kalau dapat vocab baru entah dari structure, entah dari listening atau reading, teman-teman catat. Itu bakal lebih nyantol dibandingkan kalau teman-teman harus hafalan sehari misalkan 50 dan sebagainya. Jadi lebih enak kalau teman-teman tulis. Seperti itu. Terutama kalau misalnya teman-teman ada yang tulisannya bagus tuh, enak dilihat itu enak banget, teman-teman. Tapi kalau saya enggak ya, tulisan saya kayak kayak Calibri itu rapi, mungkin Comic Sans lah bisa dibilang. Comic Sans pun mungkin bagus, tapi bisa dibilang abstrak lah mungkin seperti itu. Kemudian chapter 3 sebenar-benarnya susah gitu, benar susah, oke. Sir, berapa soal yang akan keluar untuk structure? Total soal structure ada 40, Miss. Nanti 15 soal untuk part A, yaitu melengkapi bagian kalimat yang hilang. Kemudian untuk 25 soal, mulai nomor 16 sampai 40 itu adalah error analysis atau teman-teman disuruh mencari yang mana yang salah. Dari 4 yang digarisbawahi, yang mana yang salah. Nah, untuk error analysis kita pelajari hari ke-9, teman-teman. Ya, karena sebenarnya yang ditanyakan itu adalah materi kita chapter 1 sampai 8 nanti, cuman ada tambahan yaitu tentang vocab. Lagi-lagi dengan vocab. Karena musuhnya teman-teman di TOEFL ITP ada 2 ya. Yang pertama adalah vocab, yang kedua adalah waktu. Kalau teman-teman nggak pakai strategi, waktu nanti akan gimana ya? Akan banyak yang kesulitan gitu dengan waktu seperti itu. Tapi kalau teman-teman pakai strategi atau cara cepat, enak banget, teman-teman. Apakah ada bocoran soal ITS yang real yang bisa kita coba dan pelajari gratis? Of course. Kalau teman atau nanti saya share deh di grup kalau cukup ya, teman-teman. Nanti coba saya share di grup untuk bocoran soal ITS yang asli dari tahun berapa saya lupa sampai yang terbaru tahun 2005, teman-teman. Yang dibocorin oleh Cina. Jadi seperti itu. Mister, pernah tahu soal-soalnya English Core British Council? Saya pernah. Saya masih ada kalau nggak salah untuk British Council untuk soal-soalnya yang di HP itu, Miss, ya? Oh sorry, Mister, untuk yang tesnya di HP itu bukan, Mister. Kalau kunci saya nggak bisa kasih, teman-teman, karena itu saking banyaknya ya, dan saya belum sempat untuk ngurusin yang ini aja, yang apa namanya, untuk yang kelas. Sebenarnya yang untuk kelas ini sebenarnya belum selesai, teman-teman. Tapi kalau nanti teman-teman coba kerjakan aja. Kalau misalkan ingin tanya, japri aja, difoto terus di japri, atau kalau ada soft filenya di soft file aja, nggak apa-apa, it's alright. Ya, yang by phone itu ya. Jadi saya pernah bisa dibilang tes lah. Bisa dibilang saya dulu juga pernah tes untuk yang English Core itu. Itu juga musuhnya waktu, teman-teman. Musuhnya nanti vocab dan waktu. Lebih cepat malahan itu nanti. Kalau itu kalau misalnya teman-teman mau ya nanti nggak apa-apa. Japri kalau untuk yang English Core ya, karena saya punya. Sepertinya aman, tidak ada pertanyaan lagi. Baik, thank you guys for today. I'll see you again next time. Semangat teman-teman. I'll see you again next time. Bila saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a great day. See you guys. Good luck everyone.